Ribuan tahun yang lalu, di dataran Shinar yang sangat luas, sebuah proyek ambisius yang belum pernah ada sebelumnya dimulai oleh umat manusia yang bersatu. Ribuan pekerja berkumpul, membakar batu bata tanah liat di bawah terik matahari, mengubah elemen bumi menjadi fondasi untuk mencapai langit. Kamera bergerak naik, memperlihatkan fondasi raksasa sebuah zigurat yang mulai menjulang. Sebuah monumen yang melambangkan tekad manusia untuk tidak lagi terpencar. Inilah anatomi dari sebuah zigurat yang dikenal sebagai rumah tinggi. Secara arsitektural, ini bukan sekadar bangunan, melainkan tangga menuju kemuliaan diri. Struktur ini dirancang sebagai landasan pendaratan bagi dewa, namun dengan satu syarat yang angkuh. Pertemuan itu harus terjadi sesuai aturan manusia. Di sekelilingnya, efek panas matahari menciptakan fata morgana, menambah kesan mistis, namun kering dari proyek yang didorong oleh keangkuhan ini. Para raja Neo-Babilonia berdiri di balkon tinggi, mengenakan pakaian kebesaran yang rumit, menatap menara itu dengan rasa puas yang meluap-luap. Dalam pandangan mereka, setiap tumpukan bata adalah bukti kedaulatan manusia atas penciptaan, sebuah ego politik yang dibungkus dalam bentuk arsitektur. Lihatlah kontrasnya. Manusia tampak begitu kecil dibandingkan dengan struktur batu bata yang masif ini. Ego mereka telah tumbuh melampaui batas spiritual yang sehat. Namun, kemegahan yang dibangun di atas kesombongan memiliki fondasi yang rapuh. Tanpa peringatan, kekacauan mulai menyusup ke dalam barisan pekerja. Bahasa mereka menjadi kacau, komunikasi terputus, kesalahpahaman melahirkan pertikaian, dan proyek raksasa itu pun terhenti secara tragis. Menara Babel mulai retak. Struktur yang tadinya megah kini menjadi monumen sunyi di tengah gurun, perlahan-lahan ditinggalkan oleh pembangunnya. Kecantikan arsitekturnya runtuh di bawah beban kesombongannya sendiri. Inilah akhir dari upaya manusia untuk mendominasi Tuhan melalui materi. Sejarah Babel memberikan pelajaran abadi bagi kita. Ada kontras tajam antara tangga zigurat yang runtuh dan ketaatan Kristus yang rendah hati. Tuhan tidak ditemukan di puncak menara yang kita bangun dengan ego, melainkan dalam hati yang berserah dan merendah di hadapannya. Pendakian sejati kepada Allah tidak membutuhkan monumen tanah liat atau pencapaian besar. Ia membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan kita. Biarlah reruntuhan Babel mengingatkan kita bahwa setiap karya yang kita bangun tanpa Allah, pada akhirnya hanya akan menjadi debu yang tertiup angin. Carilah Tuhan dengan hati yang rendah, karena di sanalah kehadiran yang sejati akan benar-benar ditemukan.